Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini tema khutbah yang akan khatib sampaikan adalah tentang 3 doa malaikat Jibril. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam bulan suci Ramadan Allah perintahkan kita untuk mengerjakan ibadah puasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi tujuan kita mengerjakan ibadah puasa adalah agar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa mentaati segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta." Bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi di rumah kita harus bertakwa, di pasar kita juga harus bertakwa, di kantor harus bertakwa. Bahkan sedang olahraga kita juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah dalam hadis yang sahih bahwasanya saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki sebuah mimbar, Rasulullah melewati 3 anak tangga. Ya, pada saat melewati 3 anak tangga, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Nah, mendengar ucapan dari Rasulullah, para sahabat pun bertanya-tanya, ada apa gerangan Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tadi mendengarkan engkau mengatakan amin, amin, amin." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya tadi pada saat aku menaiki anak tangga yang pertama, datang malaikat Jibril dan berkata kepadaku, "Syaqiya abdun adraka Ramadan falam yughfira lahu." Kata malaikat Jibril kepadaku adalah, celakalah seorang hamba yang ketika dia masuk bulan suci Ramadan, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bulan Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh ampunan, di mana kalau kita kerjakan puasa dengan sungguh-sungguh,
dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas, tidak menghitung-hitung, maka ghufira lahu ma taqaddama min zambi, Allah akan ampuni segala dosa-dosanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang ini dikatakan celaka? Mungkin dalam bulan suci Ramadan orang ini tidak memuliakan bulan Ramadan. Mungkin dia tidak berpuasa, mungkin dia tidak pernah salat tahajud, salat berjamaah, mungkin dia tidak tadarus Al-Qur'an, tidak sedekah, tidak zikir. Ya, akhirnya Allah tidak ampuni dosa-dosanya dia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat aku menaiki anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berkata kepadaku, syaqiya abdun adraka abawaihi ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah seorang anak yang ketika orang tuanya salah satunya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut, namun Allah tidak memasukkan anak ini ke surga. Celaka, kata malaikat Jibril. Kenapa anak ini tidak bisa masuk surga? Karena mungkin anak ini anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Pernah ada suatu kisah nyata, seorang kakak beradik memiliki ayah yang sudah lanjut usia. Ya, ayahnya berkata, abangnya berkata ya kepada adiknya, "Dik, ya, ini ayah sudah tua. Bagaimana kalau ayah tinggalnya di rumah kamu saja ya?" Kata adiknya, "Nggak bisa bang, saya sibuk bisnis, nggak bisa." "Bagaimana kalau di rumah abang saja?" Ya, abangnya juga berkata, "Apalagi saya tidak bisa, saya sibuk dengan bisnis." Bagaimana? Kemudian kedua-duanya, bagaimana kalau kita masukkan ayah ke panti jompo saja? Ya, nah ini adalah perbuatan ya kakak beradik yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Memangnya dulu waktu kecil siapa yang mengurusi dia? Siapa yang merawat dia? Ya, tentu ayah bundanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, itu banyak keutamaannya. Di antaranya adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Dapat kita ridhonya Allah. Yang kedua adalah kalau kita bakti sama orang tua, hidup kita akan penuh berkah. Berkah maknanya ziyadatul khair, ziyadatul ilmi, ziyadatul rizki. Berkah artinya adalah bertambahnya kebaikan, bertambahnya ilmu, bertambahnya rizki. Berkah hidup kita, banyak kebaikan yang datang. Yang ketiga, kalau kita bakti sama orang tua kita, ya, maka semua anak-anak kita ini akan berbakti juga kepada kita. Hal jazaul ihsan illal ihsan, kata Allah. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama, kata Allah. Tapi kalau kita durhaka sama orang tua kita, ya, maka semua anak-anak kita ini akan durhaka juga nanti kepada kita. Wa jazaa'un sayi'atun misluha, kata Allah. Balasan dari keburukan, kejahatan adalah keburukan yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, bahwasanya malaikat Jibril berkata kepadaku, celakalah seorang hamba yang ketika disebut namamu wahai Muhammad, dia tidak mau membaca salawat kepadamu, celaka. Makanya setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad,
kita ucapkan salawat ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, yang lebih komplit lagi, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, limpahkanlah salawat, keselamatan, keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pun kalau kita juga menjadi orang-orang yang suka sekali membaca salawat, sering salawat pun ada fadilahnya. Ya, di antara fadilah membaca salawat adalah hidup kita juga akan Allah berikan keberkahan, banyak keberkahannya. Kemudian adalah selanjutnya Allah Rasulullah nanti ya di yaumil qiyamah akan memberikan syafaatnya, pertolongannya ya kepada kita, di mana pada hari itu dalam keadaan yang sangat menakutkan, mengerikan ya, Rasulullah berikan kita syafaat. Kemudian yang berikutnya daripada ya keutamaan salawat, nanti di surga orang-orang yang suka membaca salawat akan berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ya kita sudah di minggu-minggu yang terakhir mau berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ya, salah satu bulan yang mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Maka Ramadan ini meninggalkan sebuah warisan. Ya, warisan yang pertama adalah jagalah spirit keimanannya. Kita ketahui bahwasanya dalam bulan Ramadan kita semua umat Islam memiliki spirit keimanan yang sangat tinggi. Ya, sangat tinggi, naik terus. Ya, banyak kita lihat orang-orang yang melaksanakan ibadah di pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Ya, ada yang istiqomah mengerjakan salat tahajud, ya, salat berjamaah, tadarus Qur'annya, tarawih, witir terus tiap hari. Maka selepas bulan suci Ramadan, kita harus tetap istiqomah mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah jagalah kemesraan kita dengan Al-Qur'an Al-Karim. Kita ketahui bahwasanya ya di bulan Ramadan ini hubungan kita dengan Al-Quran sangat mesra, ya, sangat dekat, sangat intens. Setiap hari kita baca Al-Quran. Maka selepas nanti bulan Ramadan, ya, juga kita harus jangan sampai ya kita tinggalkan membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala aidan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.